Martalia. Ini maknya kita semua loh guys. Cocok. Kenapa kita bilang dia maknya kita semua? Karena dia tuh sosok yang sangat keibuan dan dia tuh suka mensupport dan suka kasih wejangan-wejangan. Nah, kalau kita salah suka ditegur sama dia, ya kan Mak? Nggak beres kan Wak? Enggak lah Wak. Oke. Buat sahabat Davina Selin, untuk mendukung konten ini biar berkembang, kalian wajib share, subscribe, comment, and like. Oke. Kita masuk ke konten aku namanya Bibir Bincang Romantis. Banget. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama ya, Mak. Yes, apa nih? Apa arti cinta? Versi lu gimana? Versi arti cinta buat gue. Hmm. Jadi kalau versinya itu adalah ketika dua orang bertemu, menjadikan dua hati menjadi satu, dan menjalin kasih di suatu hubungan yang dimana mereka ada tingkat kenyamanan satu sama lain. Jadi aku yang fokus ke diriku ya. Jadi aku sama pasanganku itu merasa nyaman satu sama lain dan menerima apa adanya, bukan karena ada apanya ya. Oke. Jadi harus ada saling nyaman gitu. Iya, tingkat kenyamanan itu paling penting. Oke. Habis itu ada komunikasi yang baik. Benar-benar banget. Dengar-dengar nih ya, Mak ya. Dengar-dengar katanya hubungan kamu ini mau menjenjang ke pernikahan. Dari mana dengarnya? Udah merambas kan. Terus yakin dengan keputusan besar ini? Sebenarnya ini bukan hal yang untuk dipublikasikan, tapi karena anak aku yang di Bali sudah membeberkannya di media sosial, jadi harus aku klarifikasi. Benar adanya, kita akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ke tingkat lebih serius. Soalnya dia udah melamar aku kan. Walaupun banyak beredar di luar sana yang bilang aku halu, ini itu, aku sih nggak peduli sama apapun komen orang di luar sana, karena menurut aku hanya diri kami menjalaninya dan ke orang-orang sekitarku tahu gitu bahwa ini orangnya ada, bukan halu. Tuh pemirsa, Tapi ini ini dalam lagi proses, maksudnya melengkapi berkas-berkasku untuk pengajuan visa nanti ke sana. Nanti kalau misalnya udah di approve, alhamdulillah aku berangkat. tuh ya ampun. Terus dengar-dengar lu tinggal di sana ya? Insya Allah tinggal di sana. Oh, lu ninggalin gue dong lah. Sedih banget dong. Enggak, kan kita bisa komunikasi lewat Kita mau pergi loh guys, aduh sedih banget. Gak ada yang ngomel-ngomel lagi sama gue. Kita masih bisa telepon, Beb. Tenang aja, lo masih bisa telepon. Gue ada pertanyaan nih ya. Apa nih? Pertanyaannya sih nggak menyangkut ini ya, Ma ya. Menyangkut apa? Menyangkut ya tentang percintaan deh. Oke. Lu boleh bertanya apapun, mau tentang tetangga sebelah, mau soal cinta gue itu oke aja, welcome aja buat gue, emang kenapa gitu loh. Kita keluar dari jalur huru hara nih, Mak. Nggak apa-apa, dulu aja juga masih nggak apa-apa. Ini kan konten YouTube kan. Mak, pernah nggak sih ngerasain jatuh cinta? Apa maksudnya pertama kali ngerasain jatuh cinta tuh kayak gimana gitu? Kalau menurut gue sih semua orang pasti pernah yang namanya first love. Nah, tapi kalau aku di masa-masa jatuh cinta pertama kali itu di masa-masa SMP dulu aku pernah jatuh cinta sama kakak kelasku. Tapi itu whatever itu kita nggak usah ingat-ingat ya. Soalnya masa lalu itu dilupakan, jangan dikenang lagi. Jadi kita move on ke masa depan aja gitu. Tapi tentunya pasti pernah gitu. Terus ada nggak cerita masa lalu atau yang sekarang gitu, ada ya yang pengalaman cinta lo yang lucu-lucu kocak ya sampai lu kalau ingat sendiri pengen ngakak gitu, kok bisa gue kayak gitu dulu gitu? Kalau dulu yang namanya cinta monyet itu ya kita belum tahu tuh arti cinta sebenarnya gimana. Yang penting kita lihat dia cakep, kita suka gitu loh. Tapi kalau untuk sekarang ini kan kita lebih kayak udah lebih dewasa gitu. Jadi kita harus tahu nih bagaimana kita untuk menjalani satu hubungan yang lebih serius sama pasangan kita. Tentunya kita harus pahami dulu karakter dia seperti apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka gitu. Jadi banyak hal harus dipelajari untuk saat ini. Kalau untuk yang pasangan kita baru sekarang ini, kadang-kadang sih aku lihat sih ada kayak cemburu butanya gitu, sering gitu. Jadi gini, ada sisi romantisnya, ada sisi kayak membuat aku kayak apa sih lo ini gitu. Jadi kadang-kadang hal yang nggak perlu dipertanyakan, yang itu nanti membuat kita saling berantem. Tapi kalau berantem itu baiknya dia adalah dia selalu mengalah. Kayak besoknya dia beli bunga atau gimana. Gue lihat status lama. Iya, tapi kalau buruknya aku itu kalau misalnya aku berantem itu kan aku tipe orang yang malas adu bacot. Aku langsung delcon aja gitu, delcon langsung blok. Jadi pusing satu hari. Jadi ada hal yang nggak perlu dibahas, jadi nggak perlu
ini gitu. Cuman dia memberikan aku masukan bahwa kultur budaya kita itu berbeda. Jadi pola pikir orang di sana sama pola pikir Indonesia itu orang berbeda sangat. Jadi kalau untuk dimasukkan jadi satu itu kan bertentangan banget. Iya, Jadi pastinya. cara pikir aku harusnya seperti ini, cara pikir dia harusnya seperti ini. Jadi gitu, jadi aku berantem kan. Berantem panjang tuh sampai sekitar 30 menitan. Otak gitu. Akhirnya aku kesel, aku blok aja, dam. Semua Instagram yang aku blok. Gak bisa tidur deh pas itu. Tapi salahnya aku nggak ngeblok di Instagram ke satu lagi. Ya, dia masih bisa kepo lah ya. Akhirnya udah kayak cair, dia bilang kamu nggak boleh dong ngeblok Instagram aku atau WA aku. Dia bilang aku bisa telepon kamu. Terus kalau kamu hilang aku harus hubungin kemana? Kamu boleh cari ke kakak aku di Tangerang. Gitu. Nggak mau, ntar aku dimarahin, memang kamu harus dimarahin. Karena kamu salah ya. Terus suka pasangan yang romantis banget gak sih? Atau lu nggak sukanya pasangan yang cuek, yang bomat tapi dalam hati sayang gitu? Tapi apa suka yang romantis, lebih kayak dikasih bunga, dikasih apa, itu bikin lok-lok banget. Suka yang romantis apa yang cuek? Kalau aku sih tipe cowok yang romantis, makanya sekarang aku dapat, aku kena sama dia nih. Kalau misalnya aku yang harus ngejar, aku kan nanti tipenya cuek. Kalau gue kejar lu nggak mau ya udah, gue mundur cak, udah selesai gitu. Tapi kalau orang yang kayak dia tuh yang ngejar gue, dia yang kasih hal romantis, mau nggak mau apa jadinya lulu gitu. Lepok ya? Iya, kelepek kayak saat ini kan kelepek gitu. Cuco ya. Cuco loh mak. Amin. Gak semua orang bisa kayak kamu, ya kan? Alhamdulillah. Suka karakter cowok yang kayak gimana dan gak suka karakter cowok yang kayak gimana? Aku suka karakter cowok yang romantis, tapi jangan terlalu posesif. Dia tuh kalau komunikasi itu nyambung. Iya, kalau nggak nyambung. Iya, kan ada tembok. Kan ada orang pacaran kan, tapi kalau kita lagi tiktok nggak nyambung. Iya. Gitu. Udah itu aku yang harus yang care. Kamu Ya, atau dia? dia nyakir ke aku Oh, gitu. iya. Aku kan orangnya tipe yang sensitif. Mauku dia yang harus ngerti bahwa aku itu orangnya sensitif gitu. Senggol bacok ya? Nah, simbol bacok. Jadi dia tahu kalau aku udah marah, pasti dia tahu. Oh ini harus gimana nih, harus gimana, dia harus udah tahu gitu. Lebih harus ngerti Iya. lah ya. Aku cowok suka yang karakternya pengertian, penyayang. Next pertanyaan. Biasanya nih Maya, kalau suka sama seseorang, cara menyampaikannya gimana? Kalau aku nggak pernah sih menyampaikan ke seseorang. Biasanya orang yang nembak aku. Tapi kalau aku ada suka sama orang, aku tipe yang bisa menahan suka sama orang gitu. Jadi bagus tuh pendam daripada aku utarakan. Soalnya tingkat gengsi itu tinggi banget. Oh, I see. Tapi aku mungkin dari body language-ku, dari eye contact-ku kan orang bisa menyadari juga bahwa aku suka. Tapi untuk aku mengucapkan aku suka sama kamu nggak akan bisa. Oh jadi lu tipikal orang yang tunggu ditembak duluan Iya, gitu, ketimbang lu nembak duluan gitu kan? Tapi kalau aku suka sama orang, aku akan jadi salah tingkah di samping dia. Gitu. Oh, Tapi kalau aku nggak suka campur sama ya. orang, aku bisa loncat, kekeket, kekokok gitu. Nah, Oh jadi kalau depan dia harus iya. So Harus cantik ditata lah ya, semuanya masa secara centong duduk, ya. ya body language, semua seperti itu gitu. Nah, di keputusan besar yang akan lo ambil nanti itu akan ada penyesalan atau enggak? Kalau dibilang penyesalan tentu tidak ya. Keputusan ini kan aku udah pikirkan bersama juga nanti yang kedua. Sebenarnya hal yang berat bagiku pada saat aku memutuskan untuk menikah di sana, dan aku belum tahu bagaimana tuh cara beradaptasi hidup di sana dengan orang-orang baru, dengan suami kita yang belum kita kenal. Tiba-tiba kita harus serumah, beradaptasi, living together gitu kan. Berat tapi harus dihadapi, harus dijalani gitu. Kalau misalnya sampai sana itu nggak mau coba untuk nggak kesana langsung get married atau kesana untuk pengenalan diri dulu beberapa kali bolak-balik kesana baru get married, atau langsung berak sampai sana lu nikah gitu? Enggak dong, jadi dari kita nanti kan nama lo perginya, kan lo saksinya gue. Iya, Gimana sih? Iya. Nah. Maksudnya kan gue belum nanya ini juga kan sama lu sekarang. Iya, Sekalian makanya. kita nanya pemirsa. Jadi pemirsa, nanti dia tuh walinya gue. Jadi kan sekarang udah apply visa sama lakinya sama anaknya gitu. Jadi kan nanti kita kesana tuh, aku tuh harus udah married sama dia. Nah udah married kan aku tuh nggak boleh langsung stay di sana, karena aku harus menyelesaikan semua persoalan aku dulu di sini, kayak berkas-berkas aku, terus kayak izin ke orang tua segala macam, terus Iya. kayak menyelesaikan semua yang ada di apartemen perizinan segala macam gitu loh. Jadi
setelah itu clear semua, aku akan nanti dari Amerika, aku setelah merit kan lu saksinya tuh, aku merit sana, aku pulang dulu ke sini. Iya, pulang beres-beresin, kondisiin dulu sekitar 6 bulan, sampai nanti aku dipanggil sama dia ke sana, baru aku akan stay menetap di sana. Oke. Next, gue punya pertanyaan yang singkat dan padat dan kilat. Lu jawabnya juga harus kilat ya, Maya. Oke, baik Pak. Oke ya, siap-siap Mak. Asia atau bule? Asia. Dipeluk atau memeluk? Dipeluk. Berdiri atau duduk? Enakan duduk kali ya, nggak capek. Jam tangan brand atau berlian? Berlian. Sepatu atau tas? Tas. Dicium atau mencium? Dicium. Kalau gue mencium. Berarti doang gua. Sendiri atau berdua? Aku sukanya berdua sih. Buka atau tutup? Tutup. Brad Pitt atau Antonio Banderas? Brad Pitt. Operasi atau asli? Lihat kondisinya dulu, kalau perlu dioperasi operasi. Lihat kondisi ya Maya. Oke, thank you. Oke, my baby. Sekian. Cepat banget ya, wah belum berasa gue nih. Enggak, ini masih ada part 2. Tapi part 2 nanti pembahasannya bukan sekitar percintaannya, jadi lebih kehidupan pribadi. Oke. Nggak mau membahas soal huru-hara yang sekarang. Boleh lah, nanti kita singgung-singgung huru-hara itu ya. Nah, sekarang sih muka aku lagi cantik ya kan biasa. Oke, gini Mak. Tadi kan gue cek ya. Lu hilang ya? Akun gue? Akun gue lagi disekolahin, Wak. Oh gitu ya. Terus. Ya biasa lah, persoalan netizen itu kan pasti banyak orang yang tidak suka dan suka. Iya. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Nah mungkin pada saat ini banyak yang tidak suka, mereka report terus tuh Instagram aku. Kayak aku lagi buat iklan juga di report. Nah nanti kalau aku diam dibilang nggak ngelawan, tapi ya begitulah namanya juga. Bala-balanya kali ya. Bala-bala segala macam. Tapi tadi itu tiba-tiba aku lihat akun kamu dinonaktifkan, tapi nggak apa-apa lah dalam hati gue. Toh laki gue juga bilang nanti pas merit kamu harus tinggalin itu semua ya. Jadi aku harus udah belajar dulu. Iya, like toh akun yang satu lagi kan ada. Itu lagian juga bukan penghasilan utama lu ya, Maya. Ya dibilang nggak penghasilan utama sih, tapi alhamdulillah juga untuk perawatan dan bisa wah. Gitu. Terus cara lu menyikapi huru-hara ini gimana? Ya cara menyikapinya aku harus lebih dewasa lagi, harus lebih berhati-hati dan aku harus tidak percaya sama orang di sekitar. Siapapun itu bentuknya. Kenapa? Karena untuk pada saat ini banyak orang yang mencari panggung. Iya benar-benar. Nah nanti di depan kita baik, tiba-tiba di belakang kita ternyata dia adalah musuh utama kita. Jadi aku harus bisa menilai orang itu dari segi apa? Dari segi bagaimana dulu. Bukan aku tidak welcome. Jadi untuk saat ini kan adanya masalah ini banyak aku yang dirugikan sama Gaby kan. Iyalah pastinya. Ya. Kan dikulitin. Gitu loh. Terus masalah sparring kemarin tuh banyak juga ya netizen yang bilang gitu kan, Desa nggak mau apa bukan nggak mau sparring, nggak usah sparring lah. Lu tantang ketemu dulu sekarang sama gue kayak gitu. Itu gimana? Kalau kayak gitu gini ya, dia tipe orang yang bisa playing victim. Sekarang gini, kalau gue datangin ke kokas segala macam apa gimana gitu, dia hanya teriak-teriak. Toh tiba-tibanya aku yang malu gitu kan. Tapi kalau memang lu daftar, kalau memang jago, ya daftar aja di yang tempat yang legal. Nah jelas itu di ring itu ya udah kita sih mau adu bacot, mau adu tonjok silakan gitu loh. Ngapain harus didatangin ya udah lu datangin aja, gue datangin juga gue. Nah kenapa? Karena ketika kita mendatangi orang ke rumahnya, orang tersebut bisa menuntut kita. Apalagi menghuru-hara. Jadi jangan mau kepancing apa omongan dia. Kalau emang dia jago, daftar langsung di Bali. Langsung kita masuk juga daftar. Dia boleh dia boleh daftar sama si dapat duit lagi dari CNM sama Kapitri. Iya, 1M. Iya. Jadi kalau misalnya mereka berdua memang merasa jago, daftar aja. Nanti aku berdua sama Gaby daftar juga langsung. Jadi nggak usah banyak baca tantangin gue begini-gini. Siapa yang menantangin gue, bukan orang gila kayak dia gitu. Soalnya siapa yang mau malu di tempat orang keramaian seperti yang si anaknya satu lagi digituin kan? Nah gue nggak mau seperti itu. Dia kan bisanya lompat-lompat kayak Kerasakti di mobil. Sekali ditolak nangis berdarah-darah kan? Kalau dia punya ilmu bela diri segala macam, kejar aja tuh orang lawan. Gak usah ada kata-kata shock. Aku aja pernah kok dipukul orang di jalanan, ku kejar. Lu tahu kan yang gue di hotel itu gimana kan? Iya. Lagi gapai kan? Jadi saksi hidupnya. Gitu. Aku membela teman bela-belaan gitu. Jadi nggak usah jago, sotem apa gitu segala macam. Ya udah kamu datangin juga ke apartemenku buat keributan sini. Aku proses juga. Nah, karena ada konteks hukumnya kan gitu. Kalau misalnya kita membuat keributan di rumah orang lain,
kita mau diapakan kan bisa. Iya, kita bisa Oh, laporin. gue bakal hidup-hidup juga di rumah gue bisa. Iya benar. Kan dia membuat keributan masuk ke rumah gue. Iya betul. Tapi kalau misalnya di mall ya, pasti gue punya harga diri dong. Iya lah. Pasti gue malu diteriak-teriakin. Terus nanti kalau misalnya nih kerja adu pukul, kan dia paling pandai playing victim. Sekarang aja sifatnya semua fitnah-fitnah. Kayak diriku dibilang babunya kapan dia bisa gaji aku. Iya. Karena babunya satu lagi nggak pernah digajinya. Babunya si kucing juga nggak bisa dikasih makannya dengan benar, nggak bisa digajinya. Nah, Iya, katanya beli branded kan baru numpang. sekarang. Katanya numpang. Orang gue punya rumah sendiri di dusun, gimana gue numpang sama dia? Iya. Kalian tahu lah Kan sendiri. semua orang dia tahu lu tinggal di mana. Kan dia juga bisa memfitnah. Gak usah aku jelasin deh. Kalian juga ada pada saat itu juga. Dia aku selalu pergi ke rumah dia untuk pulang kan. Dia yang selalu ngajak aku. Kalau aku nggak ada, kalau bisa dibuka aja nih semua telepon aku. Ada telepon aku sama dia, selalu suruh aku datang ke rumahnya. Kan ada di sini. Iya benar. Di nomornya itu. Kan dia yang nyuruh. Iya, dia nyuruh datang. Dia kok yang nyuruh minta temanin datang ke Makassar segala macam, bukan gue yang minta. Oh, lu ikut waktu itu? Iya, gue temanin. Gue mah korbannya. Iya, gue temanin dia. Korban gue. Karena kan si kucingnya kan pulang ke Manado kan. Nah, iya. bukan gue yang minta ikut, bukan dia mau pekerjakan gue. Kalau dia mau pekerjaan gue itu jelas. Gaji gue berapa? Kerja gue apa? Konteks kerja gue misalnya kalau gue asisten, ya job desk gue itu apa sebagai asisten gitu loh. Kalau misalnya ini apa? Emang gue pernah ada di gajinya? Mana bukti transfernya? Mana apanya? Mana tanda kontraknya kalau gue kerja sama dia? Mana ada? Gue just a friend. Yang ada lu Iya. duit sama dia. Dia yang minjem duit ke gue, minjem duit kartu kredit. Ya sama aja gitu kan. Jadi jangan mengiring-iring opini orang terus ya, kayak memfitnah, mengatakan hal yang tidak baik gitu loh. Sekarang gini, kalau dia memang hits, nggak mau pansos gitu loh, ngapain juga memfitnah orang gitu loh. Kalau dia merasa pansos segala macam, emang dia dulu siapa? Kalau kan dia bilang nggak mau diladenin, tapi masih masih aja. Emang sih dia pencitraan di sosmed dia yang centang biru itu jual-jual produk-produk sirup apa gitu, gue nggak ngerti ya gitu. sirup marjan ya. Gak usah sebutin apa gitu. Tapi Oh, iya. Jadi kan menurut aku adalah, tapi kalau misalnya di live si Om Cabul, dia itu komen tuh operasikan dulu leher atau dagu, itu namanya bukan ini. Kan kemarin juga aku berantem kan sama dia di grup arisan, lu juga baca. Iya. Nah, Seru-seru gimana mereka puasnya di dalam grup itu. Gue mau komen, gue tuh udah gregetan. Gak usah komen. Gak boleh Nah, gimana kayak si Om Cabul di depan sosmed dia pencitraan. Di belakang ngomongnya. Begitu. Nah, di grup arisan dia sedikit biasa dengan mulut jahatnya itu. Bener. Jadi kan dia bilang katanya kalau sampai bocor hasil chattingan di grup ini, katanya kita pansos katanya. Mereka dia sampai takut mereka karena sampai pencitraan ya Maya. bukan, mereka sampai sekarang ini juga hasil dari pansos. Emang kalau nggak buka IC yang Ono, si Om itu emang terkenal. Iya. Emang sebagai apa dia di Indonesia ini? Artis kagak, siapa juga kagak. Dia mah pengemis. Pengemis kenapa? Bilang pengemis buat perobatan itu keponakan dia. Nah, udah itu merasa sekarang bersosok kaya. Nah, yang satu siapa? Dulu dia babu. Yang si kakek Cabul itu. Babu dibebong di mana desa? Sama ada kayak kakak-kakak apa gitu. Oh, dia bilang gue nggak pernah jadi babu. Pernah, dia juga jadi asisten orang. Aduh, dia juga dulu miskin banget, tinggal di rusun Gue juga. nggak pernah ngebebong, gue nggak pernah ngelontong katanya. Pernah ngelontong di Kalibata, dia dibayar dengan pulsa. Jadi ngumpulin Ya Allah, mursidan Iya, ya. jadi kalau laki-laki mau ngemong sama desa itu harus pakai pulsa, 50.000 sama aja. Cuma dia nggak di jalanan gitu loh. Ya Allah. Tetapi ketika apapun orang mau beli jasa lu dibayar, itu namanya sama juga Ngelontong, Iya. ngelontong. Gitu. Jadi nggak usah munafik lah. Yang satu juga teriak lonte. Ngapain? Bekas mangkal di Taman Lawang. Ya. Nah, yang kucing. Iya. Makan Aduh, 50.000 gue usir lagi dari depan gue. Oh iya. Ya ampun. Serem ya orang. Gue juga diusir sana sama orang sana. Iya. Itu sih memang mereka itu cuma satu grup karakternya nggak bagus semua. Nah, kayak si kucing bilang tuh kayak Miss Dubai, lu kalau ngelontong nggak bisa kesana. Nah, lu kalau nggak bisa jual diri lu sama si kakek-kakek itu nggak bisa ke Jakarta hidup layak. Bener. Ngaca dong. Siapa nih? Si kucingnya. Oh iya. Ini kan Oh iya baca ya. Emang lu siapa ya? Dikenal juga di Indonesia ini kagak. Lu itu lelaki yang malas kerja yang jadi kucing untuk hidup lu lebih baik. Makanya melayani kakek-kakek gitu loh. Jahat kan dari mulut gue. Gue kesel tau. Kayak di grup kemarin itu. Iya, gue juga Kalau di grup dia buas banget kan. Buas banget. Kan makanya kan dia bilang Ngatain gue nggak punya ibu segala macam. Iya. Sementara nggak sadar bapak dia dukun cabul.
Sampai bilang punya ibu lu punya. Kalau gue mah malu, bapak gue dukun cabul untuk nyantet-nyantet orang membuat ngasih makan ke gue, bagus gue mati kalau jadi anak dia. Iya. Tapi nggak sadar diri nih orang kan, tetap kayak ngatain orang, lu nggak punya ibu, nggak punya ini, bapak keluarga gue di grup, gue bilang lah lo bokap lu kakek cabul, gue bilang dukun cabul, gue bilang. Tapi sekarang lihat kan, Bener-bener. Gue baru nggak ya, kenapa dia bilang kalau misalnya di antara kita yang ngebocorin isi chat itu di grup, berarti kita pansos. karena dia tidak mau sifat aslinya ketahuan sama orang di luar sana kan, dia orang tahu itu kan, oh mami si kakek cabul itu hits artis terkenal, oh anjing, gelai gue nih. Ih, gak suka gue. Itu kan. Iya, Jadi bener. orang nggak tahu sifat aslinya kalau dia di grup itu gimana gitu loh. Nanti pada saatnya aku bocorin juga biar lo orang tahu. Bocorin, kamu di sini bocorin? Boleh. Jangan, nanti. Jangan biar puasa. Ntar gue ikut-ikutan batal, gue lagi puasa nih soalnya. Nanti lagi puasa, lagi puasa. Oke, my babies, gila seru banget obrolan kita. Kita mengupas tuntas percintaan ala Matalia. Makasih udah menonton acara ini. Thank you so much for support. Thank you so much Dan aku untuk berharap kalian. kalian selalu ada di sampingku dan terus mendukung aku apapun yang terjadi. Betul. Karena tanpa kalian aku tidak berada di titik sekarang ini. Jadikan aku terus menjadi seperti yang kalian inginkan. Amin. Thank you. Oke, pemirsa, thank you udah nonton acara kita dari awal sampai akhir, dan maaf banget kalau aku masih ada kurang-kurangnya karena maklum lah ini konten pertama aku. Gak apa-apa, semua itu dimaklumin. Karena semua orang yang menjadi sutris itu punya proses gitu loh. Mungkin ini proses di awalnya. Iya, please kasih saran ke aku kurangnya aku di mana atau aku harus ditambahin apa gitu, please dikasih ya. Oke, thank you so much for everything. Jangan lupa sekali lagi untuk mendukung acara ini, subscribe, like, and comment. Bye bye.